Lagi ngapain, Mbak? Lagi ngoding di sini, lihat dulu. Teman-teman ingin ngoding seperti ini. Nah, sebelum teman-teman caranya dulu, kalian teman-teman tuh harus tahu ada 3 bagian di dalam satu komputer, yaitu input, proses, dan output. Nah, input adalah memasukkan data di dalam komputer, lalu proses adalah langkah-langkah yang dilakukan program untuk memasukkan output. Nah, sedangkan output adalah hasil dari proses input yang dilakukan, dan biasanya output itu ada di dalam layar komputer. Nah, sama halnya dengan bahasa C. Bahasa C itu ada input dan output. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Muhammad Ijarudin. Saya Neira. Saya Rizka Lestari. Udah. Dalam program bahasa C terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi output dan fungsi input. Yang pertama ada fungsi input pada pemrograman C, yaitu ada 3 penginputan. Yang pertama itu ada scanf, kedua gets, dan yang ketiga fgets. Pertama ada fungsi scanf. Fungsi scanf adalah fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Nah, ini contohnya. Pertama penulisannya ada scanf kurung buka kutip %s, itu untuk membuat format. Terus koma dan itu untuk simbol untuk mengambil alamat memori dari variabel. Dan var itu untuk variabel menyimpan input. Lalu yang terakhir titik koma. Ini adalah contoh dari fungsi scanf dan ini adalah hasilnya. Yang kedua ada fungsi gets. Fungsi gets adalah fungsi untuk mengambil input dalam suatu baris. Ini adalah format untuk fungsi gets, yaitu gets kurung buka var variabel untuk menyimpan input kurung tutup dan titik koma. Dan ini adalah contoh dari penggunaan gets dan hasilnya. Yang ketiga adalah fungsi vgets. Nah, fungsi vgets ini lebih aman dibandingkan menggunakan gets, karena kita bisa menentukan ukuran buffer dan sumber inputan. Nah, untuk format dalam penggunaan vgets adalah vgets buka kurung var untuk variabel untuk menyimpan input, koma ses untuk ukuran basis, koma stdin yaitu untuk sumber input, lalu tutup kurung titik koma. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat contoh berikut ini. Nah, jika kalian sudah mengikuti contoh berikut, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada fungsi output pada pemrograman bahasa C. Yang pertama fungsi printf. Fungsi printf merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Berikut ini adalah format untuk menggunakan printf. Printf kurung buka kutip format koma titik-titik kurung tutup titik koma. Nah, titik-titik itu opsional karena titik untuk menampilkan variabel atau nilai untuk ditampilkan. Berikut ini adalah contoh dari hasil penggunaan printf. Dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya adalah fungsi puts. Fungsi puts adalah fungsi untuk menampilkan output. Berikut ini adalah format untuk fungsi puts. Puts kurung buka kutip terus isi teks untuk ditampilkan kurung tutup titik koma. Berikut ini adalah contoh fungsi puts. Dan ini adalah hasilnya. 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.